Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Fitri Hapsari Pramudita, mahasiswa program studi Magister Manajemen dengan judul penelitian Pengaruh Transformasi Digital dan Budaya Organisasi Adaptif terhadap Kinerja ASN dan Efektivitas Pelayanan Publik Studi Kasus pada BKPSDM Kabupaten Temanggung. Melalui video ini, saya akan mendemonstrasikan cara pengolahan data penelitian menggunakan SPSS versi 30, sekaligus menjelaskan cara membaca dan menginterpretasikan setiap outputnya berdasarkan hasil yang terjadi pada bab 4 tesis saya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi digital dan budaya organisasi adaptif terhadap kinerja ASN, serta dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik dengan kinerja ASN sebagai variabel mediasi. Objek penelitian ini adalah ASN di lingkungan BKPSDM Kabupaten Temanggung dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dengan jumlah 105 responden. Alhamdulillah untuk kuesionernya sudah terisi 100%. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 4 variabel penelitian, X1 transformasi digital, X2 budaya organisasi adaptif, Y1 kinerja ASN, dan Y2 efektivitas pelayanan publik. Uji pertama yang dilakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas melalui menu Analyze, Scale, Reliability Analyze pada SPSS. Uji validitas bertujuan untuk memastikan setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti. Dengan jumlah responden sebanyak 105 orang, diperoleh R tabel sebesar 0,195. Berdasarkan output SPSS, seluruh item memiliki corrected item total correlation antara 0,462 hingga 0,0816 atau lebih besar dari nilai R tabel. Dengan demikian, seluruh 85 pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbahn Alpha dengan kriteria instrumen dinyatakan reliable apabila nilainya lebih dari 0,70. Hasil pengujian menunjukkan nilai 0,966 untuk transformasi digital dan 0,960 untuk budaya organisasi adaptif, 0,955 untuk kinerja ASN, dan 0,914 untuk efektivitas pelayanan publik. Karena seluruh nilai berada di atas 0,90, maka seluruh instrumen penelitian dinyatakan sangat reliable dan dapat digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah pengujian normalitas. Menu SPSS yang digunakan adalah Analyze, Regression, Linear, Simpan Residual, lalu Analyze, Descriptive Statistics, lalu Explore. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual. Kriteria residual dinyatakan berdistribusi normal apabila asim sig 2 kurang dari 0,05. Berdasarkan output SPSS, persamaan 1, kinerja ASN menghasilkan nilai KS sebesar 0,078 dengan sig 0,130. Dan persamaan 2, DF, efektivitas pelayanan publik menghasilkan KS sebesar 0,040 dengan sig 0,200. Karena kedua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka residual kedua model regresi dinyatakan berdistribusi normal, sehingga penggunaan statistik parametrik pada tahap analisis regresi dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas menggunakan menu Analyze, Regression, Linear, Statistik, kemudian Collinearity Diagnostic. Uji multikoliniaritas dilihat dari nilai tolerance dan VIF. Kriteria bebas multikoliniaritas apabila tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Berdasarkan output SPSS, persamaan 1, transformasi digital memiliki nilai tolerance sebesar 0,988 dan nilai VIF sebesar 1,002. Sementara budaya organisasi adaptif memiliki nilai tolerance 0,998 dan VIF 1,002. Pada persamaan 2, transformasi digital memiliki nilai tolerance 0,599 dan VIF sebesar 1,669. Budaya organisasi adaptif memiliki nilai tolerance sebesar 0,655 dan VIF sebesar 1,539.
Kinerja ASN memiliki nilai tolerance 0,444 dan VIF sebesar 2,253, menjadikan nilai VIF tertinggi di antara seluruh variabel. Karena seluruh nilai tolerance di atas 0,10 dan seluruh nilai VIF jauh di bawah 10, maka kedua model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikoliniaritas, sehingga estimasi koefisien regresi bersifat stabil dan tidak bias. Bapak Ibu penguji yang terhormat, tahapan selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Melalui menu pada SPSS, transform, compute variable, masukkan rumus APRES, dan analyze regression linear. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glatzer, meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriteria tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig seluruh variabel kurang dari 0,05. Berdasarkan output SPSS pada persamaan 1, sig transformasi digital 0,409 dan budaya organisasi adaptif 0,432. Pada persamaan 2, sig transformasi digital 0,305, budaya organisasi adaptif 0,722 dan kinerja ASN 0,342. Karena seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas 0,05, maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas pada kedua model, yang berarti varians residual bersifat konstan, homoskedastisitas dan estimasi parameter regresi efisien. Bapak Ibu penguji yang terhormat, tahapan selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Melalui menu pada SPSS, transform, compute variable, masukkan rumus APRES, dan analyze regression linear. Tahapan selanjutnya adalah uji autokorelasi. Menggunakan menu pada SPSS, analyze, regression, linear, statistik, dan Durbin-Watson. Uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson dengan kriteria model bebas autokorelasi apabila nilai DW berada di antara DU dan 4-DU. Berdasarkan output SPSS, persamaan 1 memiliki nilai DL 1,634 dan DU 1,715 dengan nilai DW sebesar 2,138. Karena 1,715 kurang dari 2,138 kurang dari 2,285, maka model ini bebas dari autokorelasi. Sementara itu, untuk persamaan 2 memiliki DL 1,613 dan DU 1,736 dengan nilai DW sebesar 2032. Karena 1,736 kurang dari 2032 kurang dari 2,264, model ini juga bebas autokorelasi. Dengan terpenuhinya keempat asumsi klasik, normalitas, non-multikoliniaritas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi, maka kedua model regresi memenuhi syarat BLUE, Best Linear Unbiased Estimator, dan layak dilanjutkan ke tahap analisis regresi. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, tahapan terakhir adalah analisis regresi berganda. Pengolahan ini dilakukan dengan menu Analyze Regression Linear Output Coefficients. Analisis regresi dilakukan dengan tahap 2. Pertama, persamaan 1, kinerja ASN dengan konstanta 44,309, koefisien transformasi digital B 0,295, koefisien budaya organisasi adaptif B sama dengan 0,296, persamaan 2, DF efektivitas pelayanan publik dengan konstanta 6,883, koefisien transformasi digital B sama dengan 0,156, budaya organisasi adaptif 0,159, dan kinerja ASN B 0,263. Karena seluruh nilai sig berada di bawah 0,05 dan seluruh koefisien B bernilai positif, maka setiap kenaikan 1 unit pada masing-masing variabel independen akan meningkatkan variabel dependennya secara signifikan. Misalnya, setiap kenaikan 1 unit transformasi digital meningkatkan skor efektivitas pelayanan publik sebesar 0,156 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar pengujian hipotesis.
Demikian demonstrasi pengolahan data penelitian ini menggunakan SPSS 30, mulai dari persiapan data, uji instrumen, uji asumsi klasik, hingga analisis regresi dan pengujian mediasi. Seluruh tahapan analisis ini telah memenuhi persyaratan statistik yang berlaku, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian mulai dari H1 sampai H7 dinyatakan diterima. Dengan demikian, hasil pengolahan ini dapat digunakan sebagai dasar yang bisa menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian pada bab 44 tesis saya. Demikian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.